haki ya, bahwa ada beberapa yang mendaftarkan juga untuk nama produk. Saya cuma mau bilang, udahlah, kasihanlah anak-anak ini. Nikmati Jakarta dari ketinggian ngelihat anak-anak Citayam beraksi. Oke, Bang Oke. Anang, menanggapi tadi respon dari Baim, akhirnya dia mencabut pendaftaran ke Haki karena takut terjadi polemik pro dan kontra. Gimana tanggapan Bang Anang tentang hal ini? Ya baik, terima kasih buat semua teman-teman. Jadi memang sejak awal ya, ketika memang ada isu yang berkembang dari kegiatan Citayam Fashion Week atau apapun ya, bernama kegiatan anak-anak muda yang notabene sebenarnya mereka bukan anak Jakarta, kemudian sampai terbentuk satu komunitas baru di kawasan Sudirman Tamrin. Nah tentunya ini menjadi sebuah polemik, sebuah masalah ketika kegiatan mereka yang sebenarnya adalah kegiatan yang tumbuh secara natural, tumbuh secara organik dan tidak ada didesain, tidak ada kepentingan ekonomi di dalam situ. Hanya komunitas-komunitas anak-anak yang dianggap loh awal-awal sekali oleh orang-orang Jakarta atau anak-anak muda di Jakarta dianggap sebelah mata, tapi ternyata bahkan sekelas artis, sekelas pejabat, mereka mengikuti tren itu. Dan ini harusnya menjadi public domain atau menjadi milik bersama, atau setidak-tidaknya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Presiden Jokowi sudah berbicara mendukung, kemudian Anies Baswedan sudah berbicara mendukung, kemudian Pak Ridwan Kamil mendukung, Kementerian Parekraf mendukung, BUMN juga mendukung. Nah, ujuk-ujuk nih ada manusia satu yang menurut saya, seperti yang saya katakan dari video kemarin, bahwa dia secara hukum tidak salah. Saya katakan, Baim Wong secara hukum tidak salah. Akan tetapi secara moral dan etika serta adab ini bermasalah. Kalau ketika dia mendaftarkan, dia mengklaim seolah-olah itu adalah punya dia. Ini akan ramai setelah dikomplain oleh semua orang bahwa Baim dalam statementnya di dalam Instagram dia jelaskan ini semata-mata hanya untuk tanda kutip melindungi dan untuk mereka juga dikembalikan. Halo Om Baim, tidak semua orang bisa menerima pendapat Anda. Terutama kami orang-orang hukum, kami hanya melihat begini. Begitu, mohon maaf ya, begitu kapitalis sekali Anda ketika ini bukan produk Anda, yang mendaftarkan, yang mengklaim kok perusahaan Anda. Loh, andil Anda ini apa? Apakah Baim Wong punya andil dan istrinya punya andil dan perusahaannya punya andil di dalam keramaian yang ada? Tidak ada. Malah mereka menjadikan kuda tunggangan untuk kepentingan perusahaannya. Ini yang jadi masalah. Walaupun saya dengar dari teman-teman media juga ditawarkan uang untuk siapa sih, Bonge atau siapa itu, dan ternyata uangnya juga nggak diterima sama si Bonge. Ini kan lucu, dia publikasi begitu banyak di depan di depan media, bahkan viral seolah-olah Bonge terima uang, seolah-olah ya. Padahal pada ujungnya akhirnya itu adalah hadiah yang akan dibuat untuk ini dan itu. Saya cuma mau bilang, bro, biarinlah anak-anak muda ini, biarinlah mereka berkreasi. Masa kalah sama orang-orang kampung yang dianggap kampung? Biarinlah mereka berkreasi, jangan dibatasi dan jangan dikapitalisasi, biar mereka tumbuh dengan natural. Kalau semua kegiatan dikapitalisasi seperti ini, pada akhirnya apa? Males. Males lah kita menciptakan hal-hal yang baru lagi. Males nanti diklaim oleh artis A, artis B, atau orang-orang yang punya duit. Artinya gini, kemarin saya bicara, orang yang punya pendidikan, orang yang punya uang, ketika tidak ada moralitas itu sama dengan nol. Jadi nggak ada. Saya melihat sisi-sisi moralnya di sini
dan bahkan adabnya atau boleh dikatakan terlalu terlalu serakah untuk menguasai semua. Dan yang pasti ketika dia sudah katakan mencabut, ya buktikan dengan dicabut, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan tanpa dicabut secara resmi itu sama saja membodohi. Nah, selain Baim juga ada beberapa yang saya lihat di dalam daftar di Dirjen Haki ya, bahwa ada beberapa yang mendaftarkan juga untuk nama produk. Saya cuma mau bilang, udahlah, kasihanlah anak-anak ini. Pemerintah saja tidak mengklaim yang punya wilayah, bahkan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam hal ini mungkin Citayam jatuhnya apa, Depok atau Bogor. Mereka tidak mengklaim, biarlah mereka lah yang punya hak gitu loh. Jangan juga anak-anak yang masih lugu-lugu ini dimanfaatkan, terutama Bonge and the Gang dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya numpang, walaupun mereka udah terkenal, numpang viral lagi. Jadi kan jadi alat pemuas mereka. Dan saya cuma pesan sama teman-teman yang ada di di sana yang memang menciptakan crowd itu, kalian jagalah kerukunannya. Jangan nanti ada blok Citayam, ada blok Bojonggede, ada blok-blok yang lain. Saya pikir jangan mau kalian dipecah belah juga, dan jangan mau juga kemudian ini diakui oleh satu pihak. Ini kan proses natural yang berjalan. Dan saya sekali lagi cuma, kalau memang Baim mendengar, tidak semua sesuatu itu harus dikapitalisasi. Tidak semua yang kamu anggap sebagai seolah-olah melindungi, karena status hukum daripada pendaftaran merek itu akan berlaku selamanya dengan kurun waktu misalkan 20 tahun dan akan diperpanjang lagi 20 tahun, dan itu bisa diwariskan dan bahkan bisa dijual. Sekarang Anda mengatasnamakan perusahaan, tapi di mulut Anda, di statement Anda seolah-olah Anda melindungi. Hey, tidak semua orang sebodoh yang kita pikir gitu loh. Banyak orang-orang yang kritis yang kemudian melihat ini menjadi fenomenal yang biasa. Pada akhirnya apa? Saya katakan nih, hari ini akan redup dengan sendirinya. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu diklaim sana, diklaim sini gitu loh. Sekarang tiba-tiba yang tadinya cemo, apa sih itu anak-anak Citayam bikin ini, bikin rusuh lah, tidur di jalanan lah dan sebagainya. Tapi lihat, kalian sendiri loh yang datang bawa mobil bagus, barang-barang branded, yang padahal sesungguhnya mereka hanya mempromosikan barang-barang lokalan yang 100 ribuan. Ngapain coba tuh artis-artis itu? Mohon maaf loh, ngapain dia mau show of force atau dia mau fashion show dengan barang-barang yang branded? Kalau mau ya pakai lokalan lah, sepatu yang 100 ribu, outfit yang 200 ribu, 500 ribu paling mahal, yang memang natural. Loh kok tiba-tiba jadi seolah-olah menggelegar, diambil okupansi oleh satu artis yang punya duit, yang berpendidikan, tapi nyatanya buat kepentingan perusahaannya sendiri. Saya bilang nih, miris saja, miris. Saya melihat miris. Kalau Tadi kan dari Baim sudut juga pandang hukumnya, iya. mungkin kalau untuk Haki sendiri prosedurnya itu seperti apa sih? Oke, jadi begini. Sama halnya kayak kasus yang kemarin saya pegang ya, kasusnya Naif ketika Jarwo mendaftarkan merek paten terhadap Naif. Ini mirip-mirip sekali. Tapi jelas di sini kalau di kasus yang saya pegang, Jarwo memang punya hak karena memang dia mendirikan, dia mengklaim. Yang lainnya check out. Dan kalau status hukumnya ketika sudah didaftar, di situ ada nanti penelitian dokumen. Nah, apakah diterima atau tidak? Selama tidak ada dalam kurun waktu kurang lebih kalau nggak salah 30 hari ya, itu tidak ada yang mengkomplain, tidak ada yang klaim bahwasanya itu adalah merek dia, itu nanti akan diumumkan dalam proses kurang lebih 3-6 bulan. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun kalau clear aja selesai. Dan saya juga di sini saya mau mengatakan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang mewadahi daripada Dirjen Haki, tolong, ini sudah menjadi polemik nasional, sudah menjadi isu nasional, yang namanya Baim ataupun kira-kira
orang-orang yang mengklaim baik itu untuk barang, untuk produk maupun untuk satu kegiatan komersil, ya coba tolong diteliti lebih lanjut karena itu bukan mereka punya, walaupun sekali lagi kementerian ini hanya melayani ketika memang ada keberatan secara tertulis. Nah, kalau ada keberatan tertulis nanti akan diteliti, akan dipanggil orangnya dan akan dibuktikan. Kalau memang ternyata itu bukan barangnya dia, bukan haknya dia, bukan dia menciptakan, akan di-ban, akan tidak disetujui lah oleh kementerian. Itu secara mekanisme hukum. Jadi memang paten siapapun, bro, siapapun yang mendaftarkan pertama kali itulah yang punya hak. Saya katakan sejak awal, BAIM tidak salah secara hukum, tapi di dalam itu semua ada etika moral, ada adab, ada kemudian hal-hal yang lain yang memang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan merek ya, paten ya. Harus ada di situ pasti bos, ada etika moral dan berkaitan apakah dengan kesukuan atau menghina yang lain atau meninggalkan sesuatu yang pada akhirnya menjadi polemik. Ini juga menjadi satu catatan dari kementerian pastinya nanti gitu.